banyak pengusaha yang latah, ya nggak? Bisa dilihat ketika ada buka apa, langsung ikut-ikutan buka. Nah, dia lupa tidak menerapkan apa ya, ATM ya, Amati, tiru. modifikasi kan. Harusnya Iya. kan ada modifikasinya. Heeh. Nah, yang bahayanya ketika kita hanya bisa AT, amati, tiru, plek 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 ya kan. Nah, itu bahaya besar itu. Nah ini kalau tadi kita sudah berbicara terkait dengan nama Bang Jai-nya yang masih berhubungan juga dengan nama Mas Aji sendiri. Nah kalau Mas Aji sendiri ini kan tadi katanya dari Tangerang ya Mas. Ya, betul. Nah itu dulu kenapa Mas Aji ini terinspirasi untuk mendirikan bisnis ini? Bahkan bisnisnya beda dari asalnya. Kalau dulu di Tangerang, sekarang bisnisnya malah justru di Jogja gitu. Oke, jadi sebelumnya itu bisnis itu mungkin bahasanya untuk lebih pro ya, mungkin bahasanya ya. Kalau awal-awal itu saya sebenarnya jatuhnya seperti berdagang. Dagang kan hanya berpikir jualan hari ini untung ya sudah untuk besok terus gitu kan. Tapi kalau bisnis kan bicara tentang jangka panjang. Nah, saya dimulai untuk ngawalin jualan itu saya SD. Wah. SD itu saya karena saya alhamdulillah ya dari keluarga yang mungkin biasa ya. Saya SD itu saya jualan kuaci. Wah. Di teman-teman SD itu Iya. saya ingat banget tuh umur kelas 6 saya jualan kuaci itu, dan alhamdulillah saya nggak punya rasa malu, yang penting halal saya pikir gitu. Saya jualan kuaci, habis itu saya sempat jualan koran. Iya. Kan biasanya mungkin zaman tahun 90-an Iya. ada yang pernah ngerasain layar tancap. Nah, saya pernah waktu itu jualan koran sampai saya dimarahin. Jadi itu dari kecil memang basically saya suka berdagang. Nah, sampai akhirnya banyak jatuh bangun saya usaha. Saya pernah usaha bahan sofa. Terus saya juga pernah buka kantin di salah satu SMA di Tangerang. Dan semua itu jadi bagi saya itu sebuah pelajaran. Iya. Karena insya Allah ketika kita berikhtiarnya baik, insya Allah Allah akan membukakan jalan gitu loh. Jadi dari Tangerang, kenapa saya akhirnya move pindah ke Jogja? Karena salah satunya istri saya orang Jogja. Oh. Saya terakhir itu kerja di Batam, di salah satu hotel di Batam. Saya memutuskan untuk menikah dengan istri. Ya akhirnya saya move ke Jogja. Saya ngerintis karir di Jakal KM 4,5. Wah, di mana tuh Mas? Mas kalau pernah malam-malam nih ada penjual kaki lima, pedagang kaki lima di Jakal KM 4,5. Iya. Kurang lebih 6 atau 7 tahun yang lalu saya salah satunya. Jadi saya ngerintis karir di Jogja itu bukan langsung punya tempat, bukan langsung ibarat punya resto besar, enggak. Saya ngerintis di kaki lima Mas. Saya dulu dorong gerobak kerjaan saya Mas. Itu udah kepiting Bang Jai-nya di situ mulainya? Belum. Oh belum. Jadi kurang lebih sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu saya buka namanya Warung X Chef. Kebetulan kan saya sebelum ke Jogja, pas saya di Batam saya kerja di hotel. Dan basically saya emang seorang EV product. Saya tukang masak. Iya. Nah, karena bekal dari situ saya bawa ke Jogja, saya bikin waktu itu belum tren. Jadi masakan western tapi bukanya di kaki lima. Nah, saya ngeliat peluang itu, akhirnya saya buka. Kurang lebih hampir 1 tahun saya di Jakal itu. Dan alhamdulillah awalnya kita itu bagus untuk penjualannya. Cuman ya di pertengahan mulai agak drop. Pada akhirnya saya memutuskan pindah ke Seturan. Nah, itu yang akan jadi cikal bakal kepiting Bang Jai. Nah, saya pindah ke Seturan, saya mikir mungkin dengan saya pindah ke satu tempat yang mungkin bukan kaki lima, orang mungkin akan lebih tertarik. Jadi saya sempat warung X Chef itu hampir 6 bulan. Hampir 6 bulan saya pertahankan. Pada akhirnya wah ini nggak bisa nih, karena saya mikir pendapatan yang saya dapat ini hanya untuk bisa membayar gaji karyawan. Saya mikir saya punya keluarga, saya punya anak. Wah nggak bisa nih kayak gini terus, saya bilang. Pada akhirnya
saya ngobrol sama istri, gimana nih, saya bilang gitu kan. Dan setelah kita rembuk, pada akhirnya ya sudah, insya Allah ini coba kita ikhtiar terakhir nih untuk usaha. Mungkin kalau memang jalurnya saya itu bukan usaha, ya mungkin saya harus bekerja. Saya mungkin karena saya mikir, wah saya harus punya nafkah, saya mikir gitu. Iya. Dan akhirnya ya sudah, coba saya berusaha keras, saya cari di YouTube, saya cari referensi, saya mau jualan apa nih. Dan saya berpikir, akhirnya saya belajar, saya dapat 2 poin. Usaha itu ada usaha yang long last, dan ada usaha yang memang by moment. Ya mungkin kayak contoh kayak pernah ada zamannya es kepal Milo, ada zamannya kue cubit. Nah itu by moment bagi saya itu oke, itu cepat untuk balik modalnya, tapi masanya nggak akan lama. Nah makanya saya berpikir oke, saya harus ambil yang long last. Jadi akhirnya saya ambil, waktu saya mikir ada berapa poin ya. Yang long last kurang lebih kayak nasi goreng, burjo, seafood, pecel lele, saya pikir gitu. Akhirnya saya ambil seafood. Akhirnya setelah saya ambil seafood, ya sudah, saya mengerucutkan karena saya nggak mau ini bukan bahan main-main lagi nih, saya bilang. Ini terakhir harus benar-benar full, ibarat powerful nih. Totalitas gitu ya. Iya, harus totalitas tanpa batas ya kan. Pada akhirnya setelah saya kerucutkan, saya pilih seafood. Dan seafood pada waktu itu sedang trennya kepiting. Kurang lebih sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu sedang ada trennya makan seafood atau makan kepiting itu di meja. Nah itu untuk di Jogja belum banyak, sangat sedikit waktu itu. Yang mayoritas adanya semua di Jakarta. Nah saya berpikir kalau seafood, bicaranya tentang seafood, misalnya seafood Bang Jai mungkin akan lebih luas maksudnya. Saya mengerucutkan lagi biar orang lebih famous, lebih gampang untuk mengingat ya. Makanya akhirnya saya ngambil salah satunya kepiting. Karena biar orang itu ketika mau makannya kepiting udah langsung mengingat brand tersebut. Gitu. Dan akhirnya survei saya, karena pada waktu itu terbatas keuangannya, jadi saya keliling makan seafood di Jogja. Yang saya browsing kan 10 kuliner seafood terenak di Jogja kan. Wah saya cari itu. Saya cari, saya nggak beli kepitingnya. Yang saya beli apa? Karena terbatas, saya beli kerang. Iya. Karena apa? Makanan seafood yang paling murah paling kerang. Pasti kerang kan? Iya benar. Yang penting saya cobain taste-nya. Taste-nya kayak gini. Saya cobain dari satu tempat ke tempat lain. Sampai pada akhirnya apa ciri khasnya Bang Jai? Nah gitu. Akhirnya saya mengerucutkan apa ciri khasnya Bang Jai. Akhirnya pada waktu itu saya memutuskan kita bikin asam manisnya ini adalah menu yang spesial buat kita. Gitu. Jadi setelah mengerucutkan, ibaratnya menunya sudah, brandnya sudah, tadi yang kepiting Bang Jai. Akhirnya ya sudah, saya coba strategi marketnya. Gimana caranya ketika kita buka itu bisa langsung boom. Nah itu PR berat sebenarnya, karena untuk meraih target awal orang supaya dikenal itu agak berat untuk brand baru. Iya benar. Pada waktu itu, kalau sekarang wah udah enak banget. Sosial media, foodgram dan segala macem itu udah efeknya banget, maksudnya gampang lah. Nah pada waktu itu kan belum eranya seperti itu yang saya lihat. Makanya apa ya faktor utama yang bisa orang itu datang langsung? Nggak jauh-jauh, ternyata harga. Iya benar. Akhirnya pada waktu itu saya mikir untung sedikit nggak apa-apa, yang penting running, saya bilang gitu. Ya alhamdulillah pada waktu itu saya sempat beberapa punya teman pemain kuliner juga, dia sampai nanya, emang kamu untung? Saya jualan, saya kasih tahu harganya, dia pertanyaan, emang kamu untung katanya? Ya bismillah, saya bilang, untung sedikit nggak apa-apa, yang penting perputaran cepat, saya bilang gitu kan. Luar biasa. Saya pada akhirnya bismillah, saya buka. Dan bener trennya itu
ketika Foodgram atau saya waktu itu pakai beberapa ya Foodgram dan teman-teman, dia selalu tagline-nya seafood murah, kepiting murah gitu kan. Wah, Jogja banget nih saya bilang nih kan. Saya dapat nih powernya nih kan. Ketika dapat itu, segmentasi itu dapat, akhirnya alhamdulillah. Sebulan pertama saya nggak menggunakan Foodgram sama sekali. Saya cuman mengandalkan Instagram saya pribadi, ibaratnya Instagramnya Bang Jai sendiri. Karena belajar dari sebelumnya dari Warung X-Chef itu terlalu bergantung dengan media sosial pada waktu itu. Dan pada akhirnya ketika kita promo rame, tapi seminggu kemudian lesu lagi. Nah itu kan saya pikir wah bahaya nih, ketergantungan saya bilang kan. Oke, sebulan awal kita coba bermain di rumah sendiri. Kira-kira customer ini balik nggak? Customer ini ada repeat nggak sih gitu? Sebulan saya coba trial itu dan alhamdulillah ternyata tanpa media sosial pada waktu itu saya berjalan. Ya qadarullah berjalan dengan baik, efeknya juga baik gitu kan. Memang tidak sebelum setelah menggunakan media sosial ya, tapi setidaknya saya punya tolak ukur bahwasannya kepiting Bang Jai ini diterima. Nah itu tolak ukurnya. Pada akhirnya setelah sebulan ya sudah, saya bismillahirrahmanirrahim, udah saya boom lewat media sosial. Beberapa Foodgram saya ambil untuk mempromosikan Bang Jai dan alhamdulillah bisa 2 atau 3 kali lipat sebelum kita menggunakan media sosial itu. Luar biasa. Berarti memang pengaruh dari Foodgram itu sendiri sangat besar ya Mas? Ya waktu itu memang sangat digandrungi ya. Foodgram itu luar biasa. Ya mungkin sampai saat ini itu menjadi salah satu magnet untuk orang penasaran sih. Iya benar. Mungkin kalau dulu lebih ke foto ya. Awal-awal Instagram kan lebih ke foto. Kalau sekarang mungkin lebih ke reels atau lebih ke video. Itu yang akhirnya membuat orang efeknya benar-benar langsung wah, ayo kapan kan gitu. Jadi gitu ya. Baik, nah tadi kalau berbicara juga tadi Mas Aji ya, itu tadi sempat membicarakan juga tentang harga nih, harga seafood tapi murah. Nah sebenarnya kan gimana caranya Mas Aji ini selain lewat Foodgram ya, tadi bisa dibilang segmentasinya seafood murah itu juga bukan hal yang disengaja banget gitu ya Mas. Tapi karena emang sepertinya ini yang lain agak mahal, jadinya kita murahin biar bisnisnya jalan gitu ya. Jadi sebenarnya sih strategi ownernya sendiri ya dalam mempolakan apa yang mau kita mau jualnya seperti apa. Nah memang kurang lebih saya memainkan ada beberapa porsi yang memang agak mini, agak kecil. Kalau saya porsikan besar otomatis costnya pun akan besar, jadi terlihat mahal. Jadi makanya mungkin gramasinya agak saya kurangi sedikit, jadi lebih terlihat lebih murah. Tapi kalau orang itu mau puas ya mungkin belinya double. Gitu. Jadi seperti itu ya, kurang lebih kayak ikan pun kita seperti itu. Karena saya berpikir Jogja pangsa untuk mahasiswa itu besar. Dan tidak semua mahasiswa juga kan memiliki budget yang besar juga kan. Akhirnya saya berpikir oke, saya harus memenuhi untuk target pasar bawah, pasar sedang dan pasar atas. Gitu. Jadi untuk pertama kali saya mengawali itu, saya hanya berpikir untuk targetnya menengah ke bawah sebenarnya. Jadi di awal-awal saya malah hanya menjual kepiting lokal. Size-nya juga bukan size besar. Size-nya yang kecil. Gitu loh. Karena memang ya kalau murah ya size-nya juga berbeda ya Mas ya. Akhirnya ya setelah banyak peminatnya ya saya mulai adakan itu yang namanya lobster. Mulai adanya kepiting Tarakan, kepiting dari Sulawesi, saya mulai masuk. Karena saya melihat dari tipe customernya itu udah masuk ke ranah ada menengah ke atasnya nih saya bilang nih. Jadi saya juga harus
lihat peluang itu untuk mengambil peluang tersebut. Iya. Gitu. Baik. Menarik juga ya, ternyata menu juga menjadi salah satu strategi daftar menunya gitu. Nah, kalau kemudian nih Mas, ini kan kalau nggak salah ya, itu Kepiting Bang Jai itu punya cabang di Jalan Kabupaten. Ya, nah, dimana Jalan Kabupaten itu kalau di Jogja kayaknya agak jauh dari peradaban bisa dibilang ya Mas. betul. Sebenarnya apa nih alasan Mas? Apakah itu juga termasuk strategi juga dalam penempatan bisnisnya atau gimana ini? Jadi sebelumnya saya itu Bang Jai ya, khususnya itu kita pernah buka di yang saat ini ada di Seturan. Pada waktu itu kita buka di JSC di food courtnya. Terus ada juga waktu itu masih di deket Tugu itu ada namanya Leyeh kalau nggak salah. Beda itu nama. Food court juga. Food court. Terus di Lipo Mall kita buka Bang Jai di situ. Terus di Jalan Magelang. Terus kita juga pernah buka di JCM. Nah, dari semuanya itu tempatnya mayoritas ya just tempat makan biasa, nggak ada view-nya. Jadi orang datang ke situ just makan, nggak ada yang mau lihat bisa gimana atau gimana gitu lah. Nah, setelah itu saya berpikir ini kurang lebih di tahun di Ramadan kemarin, sebelum Ramadan, pas eranya PSBB ya. Pas eranya PSBB itu saya berpikir ini Jalan Magelang harus pindah saya. Karena trennya sekarang sudah mulai bergeser nih, udah lebih ke tema-temanya outdoor atau tema-temanya lebih ke alam. Nah, saya mikir wah, saya harus mengikuti nih. Akhirnya mengikuti, saya cari tempat dan Allah saya dapat tempat di Jalan Kabupaten. Di Jalan Kabupaten saya lihat luas, ada ada bisa mancing, ya bisa ngasih makan ikan juga, terus ada outdoornya, ada indoornya. Itu saya lihat wah ini cocok banget sebenarnya. Seafood itu sebenarnya lebih ke keluarga aslinya, pada aslinya kan seperti itu. Karena saya buka di awal adalah untuk mahasiswa, ya akhirnya tempat biasa, ya mungkin kayak yang Seturan sekarang, jadi orang datang cuma makan. Nah, saya rasakan perbedaannya ketika saya pindah ke kabupaten, segmentasinya langsung lebih luas. Karena kebetulan ada playground ya, ada tempat bermain ya. Ada playgroundnya, ibaratnya ada perosotan, ada ayunan gitu. Jadi orang tua yang keluarga khususnya lebih senang itu akhirnya lebih mainnya ke kabupaten. Dan saya akhirnya punya pangsa pasar baru. Itu karena saya lihat setelah saya memiliki cabang yang sebelumnya itu ya orang datang cuma berdua. Jarang banget yang namanya keluarga itu makan gitu. Nah, setelah pindah wah akhirnya lebih ke keluarga. Lebih ke keluarga dan sebenarnya dengan bukanya kabupaten saya memperluas jaringan sebenarnya. Nah, kita sekarang Bang Jai sudah punya catering Bang Jai. Jadi tidak hanya seafood aja. Jadi catering Bang Jai ini bisa untuk perkantoran, bisa untuk kemarin kita launchingnya itu untuk isoman. Nah, kita ngelihat peluang itu kan. Cuman kalau saya bawa namanya Kepiting Bang Jai untuk isoman, saya mikir masa orang makan seafood tiap hari ya. Ada akhirnya wah saya harus merubah nama sedikit aja untuk memperluas pasar. Saya pikirnya ya udah, pada akhirnya saya cari apa ya namanya yang menarik. Akhirnya tetap tidak menghilangkan nama Bang Jai-nya, akhirnya catering Bang Jai. Nah, ini tuh alhamdulillah kita sudah pernah ada acara terah, terus acara ulang tahun, ada acara waktu itu ada perpisahan dan segala macam. Alhamdulillah karena tempat kabupaten luas bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam acara. Terus untuk yang cateringnya alhamdulillah kita pernah support beberapa instansi pemerintah. Terus untuk acara biasanya untuk acara keluarga dan segala macam. Ya alhamdulillah sampai detik ini efeknya positif dengan adanya Kepiting Bang Jai.
Masya Allah, luar biasa ya. Berarti penempatan di jalan kabupaten juga memang jadi salah satu strategi juga nih. Betul, jadi multi Mas. Ya, Jadi multi jadi segmen gitu ya. yes. Karena ngelihat ya saat ini apa yang kira-kira menjadi peluang, ya kita harus sambut. Sayang kan kalau kita hanya jadi penonton. Karena Jogja itu luar biasa. Makanya saya bilang mungkin dari teman-teman dari saya pernah ngobrol, ketika orang buka di Jogja itu insya Allah ketika buka di luar itu akan bisa lebih survive. Karena faktornya itu salah satunya orang buka di Jogja pasti harganya harus kuat. Iya benar. Kalau di luar mungkin ya harga di Jogja ketika dibawa ke Jakarta dipikirnya ini ayam beneran nggak ya harganya segini ya? Ayam fresh nggak misalkan kan gitu kan ya? Karena ada teman saya yang jual ayam seperti itu, bawa harganya Jogja ke luar, dia pikir ini ayam bagus nih, gitu kan? Itu dari segi harga, dari segi survive-nya bisa ibaratnya bisa bersaing di dunia kuliner Jogja itu bagi saya itu luar biasa. Masya Allah. Gitu. Jadi seperti itu Mas. Baik. Berarti malah justru di pandemi kemarin menambah hal-hal baru yang kemudian memanfaatkan peluang tadi ya Mas. Yes. Apa sih yang membuat kita seharusnya bisa tertarik untuk berbisnis di Jogja nih? Oke. Jadi gini, yang saya bilang tadi di awal, bisnis di Jogja itu kayak roller coaster. Gampang naik, gampang turun ya. Nah itu jadi intinya gini, itu sebenarnya basic dalam berbisnis. Dimanapun poinnya adalah kita harus serius dulu pastinya. Iya. Dimanapun tempat di Jogja, di Jakarta maupun dimanapun, satu kita harus serius dan harus jelas produknya. Karena sekarang itu mungkin teman-teman bisa lihat banyak pengusaha yang latah. Ya enggak? Bisa dilihat ketika ada buka apa langsung ikut-ikutan buka. Nah, dia lupa tidak menerapkan ATM ya. Amati, tiru, modifikasi kan harusnya kan ada modifikasinya. Nah, yang bahayanya ketika kita hanya bisa AT. Amati, tiru, plek ya kan. Nah, itu bahaya besar itu. Makanya akhirnya orang itu tidak punya identitas. Ya, jadi saya sarankan bagi orang yang mungkin yang baru memulai usaha kuliner atau apapun, pastikan produknya itu punya identitas. Iya. Walaupun sama. Ya contoh seperti Bang Jai aja. Bang Jai itu pada waktu itu trennya makan di tempat di meja. Kalau bahasa Sundanya mungkin kayak kembulan. Nah, tapi trennya pada saat itu makannya pakai kayak kertas minyak. Ya, pakai kertas minyak. Nah, saya berpikir Bang Jai harus punya identitas. Apa identitasnya saya berpikirnya gitu. Satu yang pasti punya saus andalan. Nah, itu kan harus jelas. Dan yang kedua, gimana caranya orang itu ketika makan di Bang Jai itu bisa lepas dari bayang-bayang brand yang sudah pernah ada. Ya, makanya akhirnya kita bikin makannya pakai daun pisang. Jadi makan seafood yang ada di makan seafood di daun pisang, yang ada daun pisangnya di meja, itu awalnya Bang Jai. Nah, kalau misalkan ada nih yang lain nih, gampang ngeliatin ya. Berarti dia niru siapa? Karena kurang lebih seperti itu. Jadi yang pasti serius, terus apapun usahanya harus punya identitas. Entah kuliner, entah dia jualan baju atau apapun, harus punya identitas supaya orang itu akan mudah mengenal jualannya kita. Jadi kurang lebih seperti itu, Mas. Jadi ya intinya sih, saya bukan berarti saya bicara kayak gini untuk mengecilkan orang yang mau buka seafood ya, nanti restoran seafood, tidak. Justru intinya jangan pernah takut. Usaha itu jangan pernah berpikir panjang. Bukan berarti tanpa berpikir habis itu langsung jalan, enggak juga. Ya,
harus berani dulu mental. Awalnya ketika dulu saya di hotel itu, saya mau terjun ke dunia bisnis, saya ngobrol sama teman saya. Oh saya punya planning ini, saya punya planning ini, oh saya punya planning ini. Pertanyaan teman saya cuma satu, kapan mau bukanya? Kadang ya tadi teman-teman yang baru mau mulai usaha bisnis berpikirnya kan, wah planning, yang dibutuhkan action. Tapi sebelum action pastikan dulu nih kisi-kisinya tadi nih, mentalnya sudah kuat, produknya sudah jelas, brandnya sudah jelas. Langsung eksekusi, jangan pakai nanti. Karena apa? Ingat, di belakang kita nih ada orang-orang yang mungkin berpikirnya sama akan buka itu. Jadi jangan sampai kita keduluan orang deh. Gitu. Jadi intinya ketika kita udah yakin, bismillah, dengan usaha yang baik. Nah, salah satunya juga nih, tadi saya lupa mengatakan, kenapa saya bukannya seafood? Karena saya lihat di Jogja, bukan mungkin di Jogja ya, mungkin hampir mayoritas yang buka seafood itu menggunakan angsiu atau sari tape, itu kurang lebih arak. Nah, arak ini punya efek yang dahsyat sebenarnya. Aromanya bisa lebih wangi, terus taste-nya itu lebih ngikat banget, lebih enak gitu. Nah, cuman karena basically saya muslim kan, saya berpikir gini, saya nyari nafkah ini untuk anak istri, mau cari yang halal, bukan hanya dapat uang yang banyak, tapi saya tidak memikirkan dari mana, saya nggak mau seperti itu. Jadi salah satunya ya saya buka usaha harus yang jelas nih, hulu dan hilirnya, supaya anak istri saya atau karyawan Bang Jai ini lelahnya itu menjadi lilah. Masya Allah. Gak cuman capek kerja, cuman dapet duit seberapa sih, kasarnya kan gitu. Yang mahal itu kan ridhonya Allah. Ketika Allah lelahnya menjadi lilah, komplit kan ya. Kan intinya gitu kan, komplit. Pada akhirnya ya itu saya kenapa saya seafood tidak menggunakan, insya Allah tidak menggunakan barang-barang yang syubhat lah. Masih banyak kok produk-produk atau bahan-bahan baku yang bisa bikin masakan lebih enak. Jadi gitu. Jadi lebih baik ya tadi yang menanyakan yang untuk seafood, ya tadi kalau memang mau bergelut di dunia seafood, saya cuma pesan gunakan barang-barang yang halal. Masya Allah, luar biasa. Supaya ya tadi rezekinya berkah, nanti punya karyawannya juga lelahnya menjadi lilah. Gitu. Itu bonus banget itu. Baik, terima kasih Bang Jai ya sudah sharing-sharing, dan tadi intinya bagi yang ingin memulai bisnis jangan lupa untuk memulai, nanti keduluan yang lain kalau enggak ya. Betul sekali. Dan jangan lupa juga tadi pesannya Bang Jai yang paling top itu adalah memikirkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dalam berbisnis. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih ya Bang Jai atau Mas Jai.